Halo Indonesia, perkenalkan saya Ismi Atika dari Departemen QHSE Medika Plaza. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan HSE Induction yang berkaitan dengan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan di Medika Plaza. HSE Induction ini diberikan kepada MP Nation yang baru bergabung dengan Medika Plaza agar MP Nation mengetahui bagaimana sistem K3 dan lingkungan di Medika Plaza. Untuk yang pertama, kami akan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ada di Medika Plaza. Kebijakan pertama yang akan kami sampaikan adalah kebijakan sistem manajemen mutu, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan, atau disebut dengan K3L oleh manajemen. Pada kebijakan ini terdapat 7 poin yang menjadi komitmen perusahaan dalam menerapkan sistem K3L. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan menjamin kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan dan menjaga tempat kerja yang aman dan sehat dalam rangka upaya pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku bagi perusahaan. Kemudian yang keempat, berupaya untuk mengeliminasi bahaya, menurunkan risiko mutu dan kesehatan keselamatan kerja, serta lingkungan, termasuk adanya bahaya COVID-19 di lingkungan tempat kerja kita secara proaktif. Kemudian yang kelima adalah melakukan konsultasi dan partisipasi dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu dan K3L. Yang keenam, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu dan K3L. Yang ketujuh, masing-masing unit bisnis, divisi, departemen diharuskan untuk menggalakkan perbaikan proses kerja secara berkesinambungan. Kami PT K3 Bina Medika Tama atau Medika Plaza berkomitmen agar seluruh pimpinan unit usaha, kemudian seluruh karyawan, pelanggan, pemerintah, penyedia eksternal, dan masyarakat yang bertanggung jawab atas proses bisnis di Medika Plaza ini telah kita informasikan kebijakan yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya adalah kebijakan alkohol, drugs, and smoking. Nah, di sini kebijakan alkohol, obat terlarang, dan merokok, kita ada 6 poin yang perlu menjadi komitmen kita bersama. Yang pertama adalah Medika Plaza berkomitmen untuk mengupayakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja. Medika Plaza menyadari bahwa alkohol, obat-obatan terlarang, merokok, dan penyalahgunaan bahan lain oleh karyawan ini akan mengganggu kemampuan untuk bekerja dengan baik dan memiliki efek merugikan pada keselamatan, efisiensi, dan produktivitas karyawan lainnya, serta secara keseluruhan itu akan berdampak pada perusahaan. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan dari obat-obatan yang sah atau menggunakan, memiliki, mendistribusikan, dan menjual obat-obatan terlarang atau non-resep, di mana dikendalikan dalam bisnis perusahaan, ini merupakan hal yang sangat dilarang dan merupakan alasan untuk penghentian hubungan kerja. Kemudian yang keempat, memiliki, menggunakan, mendistribusikan, atau menjual minuman beralkohol di lingkungan Medika Plaza, ini merupakan hal yang dilarang. Yang kelima, merokok di lingkungan kerja Medika Plaza atau perusahaan klien selama jam kerja atau jam operasional klinik, ini merupakan hal yang dilarang bagi seluruh karyawan Medika Plaza. Yang keenam, pernyataan kebijakan penggunaan alkohol, obat-obatan, dan merokok telah didistribusikan kepada seluruh karyawan. Selanjutnya, kebijakan anti-bribery and corruption. Pernyataan kebijakan anti suap dan korupsi di sini berisi 4 poin. Yang pertama, kita berkomitmen bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik penyuapan dan korupsi. Penyuapan dan korupsi tidak dapat diterima oleh perusahaan dan tidak ada toleransi terhadap pihak-pihak yang berbisnis dengan Medika Plaza untuk praktik ini. Kami juga berkomitmen untuk bertindak adil, jujur, terbuka dengan cara yang etis dalam semua urusan bisnis kami dan hubungan dimanapun kita beroperasi. Kemudian kita juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi hukum nasional dan internasional yang berlaku dan peraturan yang relevan untuk melawan penyuapan dan korupsi dimanapun kita beroperasi.
Kemudian kita juga berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan sistem yang efektif di Medica Plaza untuk melawan risiko suap dan juga korupsi. Selain itu, Medica Plaza juga memiliki kebijakan K3 pertambangan, di mana kebijakan ini berlaku untuk rekan-rekan kita yang akan ditugaskan di lokasi klien Medica Plaza bidang usaha pertambangan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan kerja yang terbaik ya, dan juga menjamin kepuasan pelanggan. Kemudian melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pertambangan di area kerja Medica Plaza maupun di area kerja klien. Kemudian membuat kerangka kerja dan program kerja K3 pertambangan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, serta menjaga karyawan agar tetap sehat dan tidak terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan juga kejadian berbahaya serta pencemaran lingkungan. Kemudian yang kelima adalah menjaga sarana prasarana yang ada di dalam kondisi siap pakai dan juga layak digunakan serta tidak membahayakan karyawan saat digunakan. Kemudian yang keenam adalah mendorong kesadaran karyawan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan secara proaktif dengan perkembangan dan yang sesuai ya dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang ketujuh, mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang K3 pertambangan dan persyaratan lainnya yang terkait. Kemudian yang kedelapan adalah menggalakkan setiap departemen atau divisi untuk perbaikan proses kerja secara berkesinambungan. Selanjutnya kami akan menyampaikan HSE Golden Rule Medica Plaza, di mana ini merupakan bentuk dari upaya Medica Plaza meningkatkan kepedulian, kepatuhan terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di tempat kerja. Manajemen telah menetapkan Golden Rule yang wajib untuk ditaati karyawan, supplier, kontraktor, tamu, dan lainnya ya, meliputi yang pertama patient safety, di mana pada patient safety ini seluruh tenaga medis dan karyawan wajib untuk mengutamakan keselamatan pasien dalam pelayanannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar, kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan untuk obat dengan kewaspadaan yang tinggi, kemudian memastikan tindakan kepada pasien itu sudah tepat lokasi, tepat eh, prosedur dan juga tepat pasien ya. Kemudian mengurangi risiko infeksi terkait dengan perawatan kesehatan dan mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Kemudian selanjutnya adalah safety driving, di mana Medica Plaza memahami terkait bahaya keselamatan pada saat berkendara, baik di jalanan umum maupun di dalam proyek. Untuk itu, Medica Plaza memastikan semua pengemudi di lingkungan Medica Plaza telah memahami prosedur transport safety management dan telah terlatih dalam berkendara secara aman. Kemudian Medica Plaza juga memastikan bahwa pengemudi tidak telah mengikuti training berkendara dan juga telah memiliki sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan dalam kondisi yang valid. Kemudian manual handling. Nah, pada manual handling ini, setiap pekerjaan yang mengharuskan adanya proses pengangkatan atau pemindahan secara manual ini wajib untuk mematuhi prinsip-prinsip manual handling yang benar. Maksimal beban yang diperbolehkan untuk diangkat secara manual adalah 25 kg, di mana jika beban ini diangkut melebihi 25 kg, maka wajib untuk meminta bantuan atau menggunakan alat bantu. Kemudian use PPE. Pada penggunaan PPE atau alat pelindung diri, ini merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko dari bahaya pekerjaan yang ada. Kemudian menggunakan APD ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing pekerjaan. Kemudian permit to work. Untuk permit to work ini, segala bentuk pekerjaan rutin yang dilakukan, baik untuk internal maupun eksternal Medica Plaza, ini wajib menunjukkan izin kerja yang dikeluarkan oleh Departemen QHSE ataupun departemen terkait di masing-masing lokasi kerja. Kemudian no alcohol and no drugs. Ya, seluruh karyawan Medica Plaza dilarang keras untuk mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, di mana jika terjadi pelanggaran terhadap hal ini, maka akan dikenai
sanksi yang tegas. Selanjutnya, kami akan menyampaikan HSE Komite atau Komite HSE yang ada di Medica Plaza, di mana diketuai oleh Direktur Utama kita, Bapak Johandi Kumaheri, kemudian Sekretaris, ada Ibu Zara Devi, dan ada 19 anggota, di mana ini terdiri dari staf dan kepala departemen. HSE Role and Responsibility. Di sini merupakan peranan dan tanggung jawab untuk rekan-rekan semua yang bergabung di Medica Plaza. Untuk role and responsibility di sini adalah peranan yang berkaitan dengan K3 ya atau HSE. Yang pertama adalah memahami dan mematuhi kebijakan HSE yang tadi telah saya sampaikan, kemudian memiliki eh, peran yang aktif ya dalam mencapai HSE target, kemudian memberikan perhatian dan mematuhi seluruh informasi, terutama informasi-informasi K3 yang ada di Medica Plaza, kemudian berpartisipasi aktif di dalam kegiatan HSE, termasuk mengikuti eh, pengenalan identifikasi bahaya, kemudian juga menetapkan level resiko dari setiap evaluasi bahaya, kemudian juga mengetahui bagaimana cara mencegah dan juga melakukan perbaikan ya terhadap resiko-resiko bahaya yang ada di area kerja, kemudian juga menggunakan personal protective equipment, dan ketika ada kejadian emergency juga rekan-rekan juga harus tahu bagaimana proses evakuasinya dan kemudian juga mengikuti kegiatan drill yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian maintain safe working environment, di mana di sini adalah rekan-rekan semua diwajibkan untuk memastikan bahwa area kerjanya sudah dalam kondisi yang siap untuk kerja, artinya aman, sehat, dan juga memenuhi kaidah kerapihan dan kebersihan juga ya. Kemudian di sini dalam peranan dan tanggung jawab karyawan, kita juga memasukkan kewajiban dalam mengikuti HSE meeting yang diselenggarakan oleh perusahaan. Jadi nanti di Medica Plaza ini akan ada program HSE meeting di mana nanti rekan-rekan semua diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, sasaran HSE tahun 2025. Pada sesi ini, kami akan menyampaikan sasaran HSE 2025. Yang pertama, sasarannya adalah Financial Management Enhancement, di mana target kita mencapai incident rate di 1,7% dengan program monitoring HSE statistik. Kemudian untuk yang kedua, sasaran kita adalah Zero Critical Compliance, di mana target kita tidak ada compliance berdasarkan pengukuran kita, dan programnya adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku, serta kita melakukan review komplain secara rutin. Kemudian yang ketiga, sasaran kita adalah pemenuhan nilai KPI dan atau WIP mitra kerja, di mana targetnya rata-rata KPI dan WIP site kita tidak kurang dari 85%. Programnya adalah dengan memantau KPI dan melakukan WIP pada setiap proyek, pada proyek-proyek yang memang diberlakukan untuk KPI ataupun WIP-nya. Kemudian yang keempat, sasaran kita adalah environment compliance, di mana targetnya adalah 100% limbah medis klinik dikirimkan dan dikelola oleh pihak ketiga. Kemudian 100% limbah medis klinik site yang dikelola oleh MP dikirimkan dan dikelola oleh pihak ketiga. Untuk programnya sendiri, pada 100% limbah medis klinik dikirimkan dan dikelola, kita melakukan input pengangkutan limbah medis di area-area kerja Medica Plaza, kemudian memonitoring rencana pengangkutan limbah medis di aplikasi Fastrating. Kemudian selanjutnya ada sasaran kita terkait dengan tingkat tindak lanjut keluhan pelanggan, di mana di sini targetnya adalah 90% keluhan pelanggan ini bisa dimonitoring dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Investigasi insiden dan keluhan pelanggan yang didapatkan dari sales dan service 5M ini merupakan program kita ya.
Kemudian sasaran selanjutnya adalah infrastruktur improvement, di mana target kita 100% review access user IT. Programnya dengan melakukan program review ya antara tim ICT dengan Departemen Pengguna Aplikasi. Kemudian 100% review data sistem per departemen dengan program review antara tim ICT dengan Departemen Pengguna Aplikasi. Kemudian 100% review aplikasi internal, di mana prosesnya juga dengan program review ya antar tim ICT dengan departemen. Kemudian selanjutnya adalah 100% gathering sistem digitalisasi dokumen kontrol, di mana nanti di sini kita melakukan proses gathering aplikasi ICT dengan Departemen HSE. Selanjutnya nomor 7, sasaran kita adalah internal capacity dan coordination, di mana di sini targetnya adalah 100% review kontrak internal. Kemudian penyelesaian CAPA KPI 2025 sesuai dengan deadline. Kemudian laporan kinerja bulanan dikumpulkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian review target kinerja departemen bersama direksi setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian seluruh SOP yang digunakan tidak ada yang expired dengan umur prosedur atau instruksi kerja di maksimal 2 tahun. Kemudian terlaksananya kick-off dan evaluasi proyek ya yang berhubungan dengan QHSE. Kemudian juga ada pelaporan case advance maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian untuk programnya sendiri, di sini ada monitoring review kontrak internal, monitoring pencapaian KPI, penyusunan laporan bulanan internal, kemudian membuat jadwal review, review SOP departemen, dan meeting bersama dengan evidence daftar hadir, dan MOM kick-off meeting. Kemudian di sini nomor 8, kita punya sasaran peningkatan pengetahuan, kepedulian, partisipasi, dan konsultasi karyawan terhadap K3. Di mana di sini untuk targetnya sendiri 85% hasil monitoring HOC yang berisiko tinggi dan kritikal ini dapat ditindaklanjuti. Kemudian 100% HSE flyer diterbitkan, 100% pemberian reward dan punishment K3 juga dilakukan. Untuk programnya sendiri, di sini ada laporan pemakaian cash advance, kemudian evaluasi dan follow-up HOC karyawan, pembuatan HSE flyer, disosialisasikan kepada set project, dan penetapan penerima reward HSE. Selanjutnya adalah penerapan operasional berbasis K3, di mana di sini kita dapat lihat 85% targetnya hasil inspeksi K3L di head office, klinik BOP, klinik WTC 2, klinik Balikpapan, dan juga klinik di Vale Enggano serta klinik Kolaka per bulan dapat ditindaklanjuti. Kemudian di 75% K3L yang dimonitoring juga mengirimkan laporan K3L. Kemudian kita juga punya target 100% laporan investigasi diselesaikan dalam waktu maksimal 20 hari kerja sejak kecelakaan atau ketidaksesuaian terjadi. Kemudian kita juga punya target pelaksanaan emergency drill di area Beltway. Kemudian kita juga punya target ya 100% workplace monitoring dengan 3 parameter ukur fisika, ergonomi, dan psikologi yang terlaksana di head office, klinik BOP, klinik WTC 2, dan klinik Balikpapan. Kemudian penyusunan laporan dan rekomendasi kesehatan karyawan di tahun 2025 di klinik BOP, WTC 2, Balikpapan, dan head office oleh Dr. OH kita dan juga HSE ya terlibat di dalam penyusunan laporan ini. Kemudian juga terlaksananya review kepatuhan peraturan perundangan K3L. Kemudian kita juga punya target 100% pelaporan P2K3 tepat waktu, kemudian update sertifikasi fasilitas gedung, pelaksanaan bulan K3 nasional, dan terupdate-nya kebijakan QHSE. Kemudian untuk program-programnya sendiri adalah kita melakukan monitoring ya, temuan inspeksi dengan departemen terkait. Kemudian kita juga melakukan rekapitulasi laporan K3 set project, pelaporan investigasi insiden K3, dan juga
PAK, serta insiden quality. Kemudian laporan pelaksanaan emergency drill, pelaksanaan workplace monitoring, program penyusunan laporan dan rekomendasi kesehatan karyawan di klinik BOP dan WTC, serta Balikpapan, HO oleh dokter OH dan juga HSE. Kemudian review kepatuhan peraturan perundangan K3L, menyusun laporan P2K3, monitoring sertifikat gedung, menyusun proposal kegiatan bulan K3 nasional, serta menyusun kebijakan QHSE. Selanjutnya, sasaran kita yang ke-10 adalah peningkatan evaluasi penerapan sistem mutu dan K3L serta perbaikan berkelanjutan. Di mana di sini kita punya target untuk dapat melaksanakan internal audit ISO 9001 dan ISO 45001 pada seluruh departemen, kemudian melakukan proses surveillance audit ISO 9001 dan 45001, kemudian 100% pelaksanaan manajemen review dilaksanakan setiap semester atau sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian 100% terlaksananya akreditasi klinik MP minimal 2 tahun beroperasi. Kemudian melakukan asesmen tenaga medis site terlaksana 25% dari total seluruh jumlah tenaga medis di site. Kemudian kita juga punya target untuk melakukan review 19 vendor yang melakukan pekerjaan risiko tinggi sesuai dengan SOP atau IK program, pemantauan kualitas pelayanan terlaksana di area kritikal. Untuk programnya sendiri, kita melakukan internal audit, kemudian eksternal audit, hasil rapat tinjauan manajemen, kemudian identifikasi klinik yang berpotensi untuk diakreditasi tahun 2025 serta melakukan persiapannya, kemudian melakukan asesmen tenaga medis pada kuartal 1 dan kuartal 3. Selanjutnya penilaian evaluasi vendor pekerjaan risiko tinggi pada 19 vendor dan kita menyusun juga quality plan. Selanjutnya sasaran kita adalah berkaitan dengan kualitas ya. Kualitas ini target kita 100% proses bisnis departemen dilakukan pembaharuan dan difinalisasi. Kemudian 100% konteks organisasi departemen dilakukan pembaharuan dan difinalisasi. Kemudian 95% temuan inspeksi quality ditindaklanjuti. Monitoring plan of action untuk internal audit MedSite juga dilakukan. Kemudian monitoring pencapaian penyelesaian program e-learning dan wajib corporate. Selanjutnya, Departemen menerapkan quality manual. Tersedianya rencana perbaikan terhadap keluhan pelanggan pada sistem UX milik Pedika Plaza. Selanjutnya, nomor 12, sasaran kita adalah HR Optimization for Business Growth. Di sini disampaikan bahwa target-target kita yang pertama adalah peningkatan kedisiplinan personil, di mana 95% personil bisa datang tepat waktu, kemudian review job desk oleh masing-masing departemen dan dikirimkan ke Departemen HCBS. Kemudian tersedianya matriks training berdasarkan kompetensi, 100% training terlaksana sesuai dengan desain program pelatihan dan pengembangan yang telah disetujui. Kemudian ada juga target evaluasi terhadap training yang dilaksanakan 3 bulan setelah training tersebut. Kemudian 100% personel mengikuti 4 modul standar perusahaan di Medika Plaza. Kemudian 100% implementasi rekomendasi atas laporan analisa dan beban kerja, serta 100% KPI individu dilakukan monitoring. Untuk programnya sendiri, update persentase ya dari kehadiran karyawan setiap bulan, kemudian penyusunan job desk. Kemudian kita juga menjadwalkan personil untuk melakukan training sesuai dengan kebutuhan dalam proses internal, pelaksanaan evaluasi training personil, rekapitulasi pelaksanaan training wajib korporat, bukti pelaksanaan rekomendasi analisa beban kerja, kemudian penyusunan KPI individu. Dan yang terakhir, sasaran kita adalah terciptanya lingkungan sehat dan produktif, di mana targetnya adalah tidak ada kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kemudian partisipasi dalam HSE meeting sebesar 90%, kemudian personil departemen mengisi HOC 1 kartu per orang per bulan, dan 30% HOC dengan kategori quality. Untuk programnya sendiri, sosialisasi dari reminder untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian sosialisasi dari reminder untuk mengikuti HSE meeting,
Sosialisasi reminder saat briefing untuk mengisi HOC, kemudian sosialisasi atau reminder untuk mengisi HOC quality minimal 30% dari populasi departemen. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan do and don'ts yang uh, wajib untuk dipahami dan juga diperhatikan ya oleh semua rekan-rekan sebelum adanya perjalanan ke area kerja, terutama untuk rekan-rekan yang bekerja di area site. Namun ini juga boleh dijadikan perhatian ya untuk rekan-rekan yang bekerja di perkantoran, di head office ataupun di klinik. Silakan menyesuaikan. Nah, di sini yang pertama perlu diperhatikan adalah valid dokumen, di mana dokumen ini merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan ya, baik yang sifatnya itu fit for work certificate atau sertifikat kesehatan kita gitu ya sebelum bekerja. Kemudian basic sea survival. Kalau misalkan kita bekerja di area offshore, kemudian ketika kita bekerja dengan chopper, maka kita memerlukan sertifikasi UET. Dan juga sertifikasi-sertifikasi lain yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian site entry approval di sini yang perlu kita perhatikan adalah approval sebelum kita masuk ke area kerja, di mana ini rekan-rekan bisa kontak dengan website admin atau disebut dengan MLO kita ya di sini, di mana nanti rekan-rekan akan diinformasikan bagaimana proses untuk masuk ke area kerja tersebut. Kemudian memiliki kontak number dari rekan back-to-back partnernya, kemudian kontak number juga perusahaan ataupun PIC yang ada di head office maupun yang ada di site ya. Kemudian jangan membawa benda-benda yang berbahaya ya dalam perjalanan, karena nanti ini akan menghambat proses kerja dan juga nantinya akan menjadi masalah begitu ya ketika akan masuk ke area kerja. Kemudian ketika kita sudah sampai di area kerja, mohon pastikan bahwa rekan-rekan semua sudah mengikuti HIC Induction yang diselenggarakan oleh Medica Plaza dan juga HIC Induction yang dilaksanakan oleh rekan kita yang ada di lokasi perusahaan klien ya atau mitra kerja kita gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui bagaimana rute emergensi ataupun titik kumpul terdekat ketika ada kejadian-kejadian darurat di area kerja kita. Selanjutnya kita masuk ke potensial hazard, di mana potensial hazard ini ada bahaya fisik, chemical, mekanis, biological, ergonomi, electrical, dan psikologikal. Kita mulai dengan bahaya fisik. Bahaya fisik di sini adalah bahaya berupa energi seperti kebisingan, bahaya radiasi, temperatur ekstrim, pencahayaan, getaran, tekanan udara, dan lain-lain sebagainya. Adapun bahaya-bahaya fisik ini ketika dia tidak sesuai dengan nilai normal atau batas normalnya, maka dia akan mengakibatkan adanya gangguan pada pekerja. Oleh karena itu, biasanya kita melakukan pengendalian dengan adanya pengukuran lingkungan kerja secara reguler ya, atau secara berkala, di mana nanti ini akan terlihat ya nilai-nilai dari bahaya-bahaya fisik ini apakah sudah memenuhi kriteria aman atau belum. Jika ada kriteria yang di luar standar atau dikategorikan tidak aman, maka akan dilakukan proses eh, pengendalian, perbaikan ya yang dilakukan agar nilai-nilai fisika ini yang seperti kebisingan, radiasi ekstrim dan temperatur gitu ya, itu bisa diturunkan atau disesuaikan gitu dengan nilai-nilai yang standar. Sehingga nantinya pekerja bisa merasa aman dan nyaman bekerja di area kerja tersebut. Selanjutnya adalah bahaya chemical. Bahaya chemical di sini merupakan bahaya kimia yang berpotensi masuk ke dalam tubuh kita melalui proses inhalasi, absorpsi, ataupun ingesti ya. Kalau inhalasi bisa masuk melalui pernafasan, kemudian kalau ingesti itu melalui
jalan pencernaan ya, jalur pencernaan, kemudian juga bisa melalui kontak dengan bahan kimia tersebut melalui kulit, mungkin ya seperti itu. Kemudian ini konsekuensi terberatnya adalah bisa sampai dengan meninggal dunia, sehingga ini benar-benar harus dilakukan pengendalian yang tepat guna mencegah adanya bahaya yang terpapar yang bisa terpapar begitu kepada pekerja. Kontrolnya adalah dengan yang pertama bisa dilakukan adalah mengatur ventilasi udara. Ya, ketika bahaya kimia tersebut adalah bentuknya gas, nah ini harus tentunya kita lakukan perubahan ataupun pengaturan ventilasi gitu. Kemudian durasi exposure-nya di-reduce atau diturunkan. Jadi kita juga harus memperhatikan durasi exposure bahan kimia yang berpotensi bahaya ini kepada pekerja itu harus dihitung berapa maksimalnya ya. Nah, ini kita harus melakukan penelitian ya sehingga kita bisa melakukan reduce kepada exposure bahan kimia tersebut. Kemudian PPE, PPE ini disediakan oleh perusahaan ya untuk memastikan karyawan tidak terpapar dengan bahaya kimia yang ada di area kerjanya pada saat eh, mereka bekerja. Masih berkaitan dengan bahaya kimia, di sini kami sampaikan MSDS ya atau Material Safety Data Sheet, di mana Material Safety Data Sheet ini merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh pekerja yang memang bekerja di area yang memiliki bahaya kimia. Nah, Material Safety Data Sheet ini pasti ada pada bahan-bahan kimia yang berpotensi menimbulkan risiko bahaya. Pada material sintetasit ini dapat terlihat informasi dari bahan kimia tersebut. Ya, di sini ada product and company identification, kemudian komposisinya, kemudian ada hazard identification-nya apa. Di sini kita bisa melihat bahaya ketika bahan kimia ini terpapar kepada kita ya. Risikonya apa? Apakah dia akan berdampak kepada uh, proses pernafasan atau mungkin dia bisa menjadi bahaya kepada organ-organ kita yang lain begitu. Kemudian first aid measures di sini adalah pertolongan pertama ya. Ya, di sini juga ada informasi pertolongan pertama yang bisa kita lihat yang atau yang bisa kita lakukan gitu ya. Eh, Mulai dari misalkan dia terpapar melalui inhalasi atau skin contact. Nah, tergantung nanti paparannya di mana. Di sini sudah disediakan first aid-nya atau pertolongan pertama yang bisa dilakukan apa. Selain itu, di dalam metode datasi nanti juga tersedia bagaimana cara penyimpanannya, kemudian juga nanti ada informasi terkait dengan penggunaan PD apa begitu ya, yang cocok ataupun sesuai ketika kita menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut. Gitu. Jadi, dokumen materi safety data sheet ini sangat penting sekali dimiliki oleh rekan-rekan yang memang pada kesehariannya itu bekerja menggunakan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya adalah bahaya mekanikal, di mana mechanical eh, hazard ini biasanya terjadi eh, pada area-area yang memang menggunakan benda-benda yang memiliki sistem mekanis ya dalam proses eh, penggunaannya. Jadi hati-hati dengan objek bergerak, di mana biasanya banyak terjadi insiden-insiden yang terkait dengan peralatan ini bisa terjepit, kemudian terpotong, slip. Nah, ini hanya bisa terjadi ketika kita bekerja dengan alat-alat yang sifatnya mekanis gitu ya, yang memiliki sistem mekanis dalam proses pekerjaannya. Jadi tetap hati-hati, selalu gunakan alat pelindung diri yang tepat, gunakan prosedur yang baik, dan selalu pastikan sebelum bekerja itu kondisi area kerjanya sudah baik dan peralatan yang digunakan juga dalam kondisi yang baik. Selanjutnya kita juga akan melihat adanya bahaya biologis ya di area kerja kita, terutama untuk rekan-rekan kita, tenaga medis, yang mungkin sebagian besar di Medica Plaza memang eh, merupakan tenaga medis ya, yang merawat pasien, bertemu dengan pasien. Nah, di sini ada biological hazard, di mana hazard utamanya adalah infeksi. Infeksi dari bahaya biologis, bisa dari infeksi
virus, bakteri, fungi, ataupun di area kerja kita yang di lokasi set bisa ada bahaya biologis dari eh, binatang buas ya atau binatang liar yang ada di area kerjanya masing-masing. Nah, di sini kami coba untuk fokuskan terhadap infection control, di mana ini memang sebagian besar menjadi bahaya yang memang eh, berkaitan sekali ya dengan pekerjaan kita yang sebagian besar tenaga medis. Di mana di sini adalah tindakan pencegahan standar untuk mengendalikan infeksi pada paparan darah, serum, plasma, jaringan tubuh manusia, cairan spinal, kemudian cairan pleural dan peritoneal, serta material infeksius lain yang diketahui dapat menyebabkan infeksi. Kemudian pada standar universal application ini atau tindakan pencegahan standar ini, setiap pekerja di fasilitas kesehatan ini diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri personal yang nanti fungsinya adalah untuk mencegah adanya kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh pasien. Hand washing ini masih berkaitan dengan pencegahan infeksi ya dari bahaya biologis, di mana di sini kami akan sampaikan 5 momen penting dan 3 prinsip mencuci tangan. Untuk 5 momen penting bagi tenaga medis mencuci tangan, yaitu pertama sebelum kontak dengan pasien, kemudian sebelum tindakan aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. 3 prinsip cuci tangan yang perlu diperhatikan yaitu adalah pertama dilakukan dengan menggosok tangan menggunakan cairan antiseptik atau hand rub atau dengan air mengalir dan sabun antiseptik. Kemudian yang kedua adalah hand rub dilakukan selama 20-30 detik, sedangkan untuk hand wash ini dilakukan selama 40-60 detik. 5 kali melakukan hand rub sebaiknya diselingi 1 kali hand wash. Nah, berikut terdapat langkah-langkah dalam mencuci tangan. Dapat dilihat ya Bapak Ibu, ada 6 langkah dalam mencuci tangan. Mohon dapat dipraktikkan ya dalam proses kerja kita. Selanjutnya adalah biohazard sign. Di sini kita akan menyampaikan bahwa di area kerja kita nanti mungkin kita akan melihat lambang atau simbol seperti ini, di mana lambang atau simbol seperti ini merupakan universal signs ya, di mana di sini uh, biohazard yaitu atau kita biasa di sini sebut infeksius material. Nah, ini dapat digunakan untuk mengingatkan para personil bahwa di dalam kontainer ataupun di dalam spesimen refrigerator atau mungkin ruangan gitu ya, yang digunakan untuk spesimen ini mungkin saja mengandung infeksius material ya jika ada simbol seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa di area tersebut atau di dalam kontainer tersebut ada infeksius material yang mungkin saja bisa menginfeksi kita sebagai pekerja. Maka dari itu diperlukan adanya prosedur ya dalam proses pembuangan sampahnya, kemudian penanganan sampahnya, dan juga nanti untuk pengangkutnya pun nanti ada spesial gitu ya untuk mengangkut sampah limbah medis atau infeksius. Selain itu nanti petugasnya juga kita sediakan alat pelindung diri ya dalam proses pengangkutan limbah infeksius ini. Kemudian selanjutnya adalah informasi untuk mencegah infeksi biologis juga, di mana di sini kita menetapkan prosedur tidak ada proses penutupan kembali jarum suntik setelah digunakan. Di mana di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa setiap ada penggunaan jarum suntik, maka langsung dibuang ke dalam shop container yang sudah disediakan oleh perusahaan. Ya, tidak ada kegiatan menutup kembali jarum suntik setelah digunakan, dan ketika akan membuang jarum suntik tersebut harus menggunakan shop container yang berbahan keras seperti ini ya, nah, sehingga dia tidak mudah tembus jarum suntiknya, tidak menembus dari shop containernya sendiri. Kemudian selanjutnya ada bahaya ergonomi. Di sini untuk bahaya ergonomi kami sampaikan
Uh, Kami ambil contoh ya, ada overstretching, di mana ini adalah kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya ataupun nanti intinya konsekuensinya bisa ada cedera kepada pekerja, sehingga ini harus dihindari ya. Kegiatan overstretching ini bisa dihindari dengan meletakkan label bahwa tidak disarankan ya untuk menempatkan benda-benda yang berada di bagian paling atas sebuah lemari gitu. Kemudian ketika ingin menaruh peralatan atau barang yang dia itu lebih tinggi dari pundak kita ya tentunya harus menggunakan alat bantu ya, misalkan um, step tool ya, kemudian juga penggunaan dari alat-alat bantu lain yang bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang memang nanti ada bahaya ergonomi. Kemudian bahaya electrical. Nah, di sini ada bahaya electrical juga ya yang akan kita temui di area kerja kita. Yang pertama untuk electric hazard ini potensinya bisa terjadi electric shock, kemudian juga bisa terjadi kebakaran. Konsekuensi terburuk yang akan terjadi ketika kita menghadapi bahaya listrik ini adalah sampai dengan meninggal dunia. Nah, pengendalian atau kontrol yang dapat kita lakukan yang pertama adalah dry operation. Jadi pastikan semua penggunaan yang berkaitan dengan listrik itu dalam kondisi yang kering, tidak ada tumpahan, tidak ada bocoran ya, atau ceceran cairan. Kemudian ikuti instruksi kerja dari setiap peralatan listrik yang kita gunakan ya. Jadi pastikan kita sudah mengetahui nih cara penggunaan peralatan tersebut seperti apa. Kemudian pastikan kita juga sudah mematuhi prosedur maintenance dari peralatan tersebut. Jadi semua peralatan listrik itu harus di-maintenance dengan baik dan secara teratur, sehingga nanti fungsinya itu dapat dijalankan dengan baik. Kemudian ketika kita melihat ada material listrik gitu ya, misalkan kabel, kemudian juga mungkin perangkat listrik lain yang dia terbuka sehingga dia bisa mengeluarkan arus listrik gitu ya terhadap pekerja, ini juga harus kita segera laporkan. Di kode kerusakan terkait listrik juga kita harus segera laporkan kepada pihak-pihak terkait ya, misalkan bisa kepada tim HSE ataupun nanti ke tim General Affair atau tim maintenance yang ada di area kerja sehingga nanti bisa diperbaiki. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana cara penggunaan APAR. Ya, cara penggunaan APAR tentunya rekan-rekan semua kalau di area kerja sering melihat APAR yang digantung di tempat-tempat tertentu. Nah, itu bisa digunakan ketika ada kebakaran yang sifatnya kecil ya atau minor dan masih dapat dikendalikan dengan APAR. Penggunaan APAR sendiri sebetulnya uh, step-stepnya atau prosedurnya itu sudah terlihat di tabung aparnya sendiri ya. Bisa sudah ada stiker penggunaannya seperti apa. Dan mungkin di sini untuk yang bisa kami sampaikan ada tiga cara yang utama gitu ya ketika kita menggunakan APAR. Yang pertama itu adalah buka pin penguncinya, pin pengunci APARnya, kemudian yang kedua arahkan nozzle atau selangnya ke sumber api, kemudian yang ketiga adalah tekan tuasnya untuk mengeluarkan isi APAR ke sumber apinya sehingga nanti diharapkan sumber apinya itu bisa padam dan kebakaran bisa dihentikan. Kemudian selanjutnya adalah bahaya psikologis. Nah, bahaya psikologis di sini adalah bahaya yang sifatnya itu eh, bisa menyebabkan dampak kepada psikologis kita gitu ya. Nah, psikologis ini potensinya ada beberapa yang di sini akan kami sampaikan. Potensi bahaya yang bisa terjadi adalah ketika job content atau beban pekerjaan ataupun jadwal kerja. Nah, ini yang tidak sesuai dengan pekerjanya seperti itu. Misalkan kalau dari sisi job kontennya tidak sesuai dengan pekerjaan. Misalkan pekerjanya ini tidak mampu menyelesaikan tugas-tugasnya ya karena mungkin pekerjaan itu terlalu berat seperti itu. Kemudian eh,
Ketidakpastian status pekerjaan, nah ini juga bisa menjadi psychological hazard untuk karyawan ataupun untuk pekerja gitu ya. Kemudian kalau misalkan beban kerjanya berlebih atau justru misalkan beban kerjanya kurang, ini juga kadang bisa menjadi bahaya psikologis juga nih untuk pekerja. Kemudian jadwal kerja yang tidak pasti atau tidak fleksibel, nah ini juga bisa menjadi salah satu pencetus ya bahaya psikologis di perkantoran ya untuk pekerja. Kemudian budaya dan fungsi organisasi yang buruk. Nah, kemudian hubungan antar pribadi kerja yang tidak baik dan juga ada faktor-faktor psikologis lain ya yang mungkin nanti kita akan temukan di area kerja kita. Kemudian konsekuensi terberatnya apa nih? Nah, di sini jika kita sudah terjadi bahaya atau potensi psychological hazard ini, maka konsekuensi terburuknya itu adalah bisa sampai dengan adanya gangguan psikis atau mental dari pekerjanya. Kalau sudah ada gangguan psikis atau mental dari pekerja, tentunya nanti pekerja itu akan menunjukkan gejala-gejala cepat marah, kemudian akan lebih sensitif, mudah lelah, dan pada akhirnya nanti dia akan menurunkan produktivitas dari pekerjaannya sendiri, gitu ya. Kemudian kontrolnya atau pengendaliannya ini bisa dilakukan penilaian ya. Jadi perusahaan bisa melakukan penilaian kira-kira apa yang menjadi akar masalah atau pemicu potensi-potensi bahaya psikologikal tadi sehingga nantinya bisa diperbaiki gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Misalkan dengan penilaian beban kerja, kemudian ada survei karyawan ya agar kita tahu sebetulnya yang karyawan rasa kurang tuh apa. Kemudian pembangunan budaya kerja yang optimal juga ini diperlukan dalam proses pengendalian bahaya psikososial dari eh, pekerja di perkantoran. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan pada rute evakuasi. Pada rute evakuasi ini, yang pertama adalah dilarang menempatkan benda apapun di jalur-jalur evakuasi. Kemudian tidak boleh ada yang menghalangi pintu keluar emergensi ataupun pintu keluar yang biasa digunakan oleh setiap pekerja ataupun tamu gitu ya yang ada di area kerja. Kemudian di dalam rute evakuasi kita juga harus memperhatikan penerangannya ya, harus jelas penerangannya terutama penerangan untuk informasi emergency exit. Kemudian general housekeeping. General housekeeping ini adalah kita juga harus memastikan bahwa jalur-jalur evakuasi yang akan dilalui oleh pekerja itu sudah kondisinya bersih, rapih, ya, tidak menyulitkan begitu ketika kita nanti akan melewati jalur tersebut. Ya, di sini kita akan menjelaskan satu persatu rute evakuasi yang ada di head office sampai dengan nanti yang ada di klinik-klinik kita ya. Namun ini yang pertama saya akan menjelaskan rute evakuasi yang ada di head office, Belto Office Park, Tower C, lantai 2. Pada rute evakuasi ini kita memiliki beberapa pintu darurat atau pintu keluar ya yang bisa digunakan pekerja ketika ada dalam posisi emergensi atau posisi darurat. Misalkan ada kebakaran, kemudian juga gempa bumi atau kondisi emergensi lainnya. Pintu pertama itu terletak di area resepsionis ya. Bapak bisa lihat di dekat area resepsionis kita ada pintu keluar, ada pintu keluar menuju resepsionis maupun pintu keluar menuju tangga darurat ya. Nah, ini bisa digunakan oleh rekan-rekan semua pada saat kejadian emergensi. Jadi silakan cari pintu keluar terdekat dari rekan-rekan semua sehingga nantinya rekan-rekan dapat melakukan evakuasi dengan aman dan selamat. Selain di area resepsionis, kita juga punya pintu keluar di area kanan dan kiri lift, ya, di mana ini dekat yang sebelah, kalau kita lihat dari sebelah
dari sisi lift ya, jika kita berdiri dari sisi lift, di sebelah kanan itu ada satu pintu keluar dari area kerja Medica Plaza. Kemudian di sebelah kiri juga ada satu pintu keluar ya dekat area sales. Nah, di sini rekan-rekan bisa menggunakan dua pintu tersebut. Kemudian untuk tangga emergensinya sendiri kita punya dua ya. Dia juga berada di kanan dan kiri lift. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk menuju keluar ke lantai satu. Kemudian selanjutnya adalah rute evakuasi Head Office BOP Tower C di lantai 3A. Nah, untuk lantai 3A sendiri, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada satu pintu keluar yang dapat digunakan oleh rekan-rekan yang bekerja di lantai 3A. Nanti ada papan penunjuk arah emergensi, Bapak Ibu bisa ikuti, nanti akan diarahkan ke tangga darurat. Tangga darurat bisa segera digunakan untuk menuju ke lantai satu dan nanti berakhir di titik kumpul kita yang ada di dekat kantin. Untuk yang di eh, BOP Tower C, baik lantai 2 maupun lantai 3 titik kumpul kita sama ada di area kantin. Untuk rekan-rekan yang nantinya akan menggunakan ruang training, ini juga sama jalur evakuasinya menggunakan satu tangga darurat yang sama dengan rekan-rekan yang bekerja di ruang kerja lantai 3A. Teman-teman bisa mengikuti papan penunjuk arah untuk emergency exit dan menggunakan tangga menuju lantai satu. Kemudian evacuation route untuk klinik BOP annex atau klinik Beltway kita ya. Nah, di sini untuk rekan-rekan yang bekerja di area klinik, teman-teman bisa menggunakan dua pintu keluar, di mana dua pintu keluar ini pertama berada di area lobby, kemudian yang kedua itu ada di area pintu keluar menuju greenery. Ya, rekan-rekan bisa mengikuti papan penunjuk arah yang telah tersedia di area kerja tersebut, kemudian menuju ke master point yang ada di kantin area. Kemudian selanjutnya untuk rekan-rekan yang berada di area call center, teman-teman bisa menggunakan dua pintu keluar ya, dua pintu keluar, satu pintu keluar menuju klinik, lobi klinik, kemudian yang kedua adalah satu pintu belakang menuju pintu samping. Nah, di sini rekan-rekan bisa ikuti papan penunjuk arah yang tersedia, kemudian masuk ke area titik kumpul yang juga berada di area kantin Beltway Office Park. Untuk rekan-rekan yang sedang berada di area greenery, silakan gunakan pintu keluar dari area greenery untuk kemudian mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul di area kantin. Kemudian selanjutnya adalah rute evakuasi di gedung baru MDC ya. Nah, di sini untuk MDC sendiri kita punya gedung MDC. Jadi untuk rekan-rekan yang bekerja di MDC ini bisa menggunakan rute evakuasi yang sedia. Di sini ada dua pintu keluar yang dapat digunakan. Mana dua pintu keluar ini eh, bisa digunakan oleh rekan-rekan semua. Selanjutnya, evakuasi route dari klinik Medica Plaza WTC 2. Pada rute evakuasi ini terdapat dua pintu keluar yang dapat digunakan pada kejadian emergensi. Untuk pintu yang pertama adalah pintu yang berada di area lobby atau
bagian pendaftaran klinik, kemudian pintu yang kedua ada di area pantry. Kedua pintu ini nantinya dapat digunakan dalam proses evakuasi pada kejadian emergensi, kemudian nantinya akan diarahkan menuju titik kumpul di area parkir WTC 2. Selanjutnya, rute evakuasi untuk klinik MP Balikpapan. Pada klinik MP Balikpapan, ini kita terdapat 3 lantai, di mana untuk rute evakuasi lantai pertama itu terdapat satu pintu keluar yang dapat digunakan pada kejadian emergensi. Pintu keluar terdapat di bagian depan dekat dengan area admission. Sedangkan untuk lantai 2, kita dapat menggunakan tangga darurat yang tersedia untuk melakukan evakuasi ke titik kumpul. Begitu juga ketika di lantai 3, kita dapat menggunakan tangga yang telah tersedia untuk menuju titik kumpul di area depan klinik. Medica Plaza memiliki emergency response team yang siap untuk eh, diaktifkan ketika ada kejadian-kejadian emergensi yang terjadi di area kerja Medica Plaza. Di sini kami akan menjelaskan eh, bagian-bagian ya atau fungsi-fungsi yang ada di emergency response team Medica Plaza. Nah, Medica Plaza memiliki emergency response team, ada di head office, kemudian ada di klinik-klinik Medica Plaza, dan ada juga di warehouse Medica Plaza. Pada emergency response team Medica Plaza ini, kami menetapkan fungsi ada emergency coordinator, kemudian communication commander, incident commander, floor warden, fire warden, dan juga backup ataupun first aider-nya sendiri gitu ya. Nah, untuk emergency response team ini nantinya akan aktif ketika rekan-rekan semua sudah dalam kondisi emergensi dan nantinya rekan-rekan yang ada di dalam emergency response team ini siap untuk membantu rekan-rekan dalam proses evakuasi pada kejadian emergensi. Pengendalian bahaya. Pada poin ini, kami akan menjelaskan bagaimana upaya-upaya pengendalian bahaya yang dilakukan di Medica Plaza. Dalam upaya pengendalian bahaya di Medica Plaza, kita memiliki 5 strategi, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, sampai dengan alat pelindung diri. Pada upaya atau strategi pengendalian eliminasi, di sini bahaya dihilangkan atau ditiadakan, sehingga proses kerja menjadi lebih aman dan terkendali. Kemudian pada pengendalian substitusi, di sini upaya yang dilakukan adalah mengganti kegiatan ataupun peralatan ataupun mungkin bahan-bahan yang digunakan dalam bekerja sehingga uh, tingkat risiko bahayanya itu bisa turun. Kemudian yang ketiga adalah engineering control. Pada engineering control, upaya yang dilakukan adalah mendesain ulang atau mengubah desain suatu area kerja, di mana nanti perubahan ini dilakukan secara teknik ya, secara teknik sehingga nantinya eh, bahaya-bahaya yang ditimbulkan itu bisa diturunkan tingkat risikonya juga. Kemudian administratif kontrol. Nah, untuk pengendalian secara administratif ini biasa sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan juga ya. Nah, di mana di sini pengendaliannya secara administratif. Misalnya adalah perubahan pada prosedur kerja, kemudian juga perubahan pada eh, training ya, training kebutuhan
kompetensi dari si karyawannya begitu. Kemudian juga pengaturan jadwal kerja dan sebagainya. Inilah contoh-contoh pengendalian secara administratif sehingga nantinya bahaya tersebut tidak menimbulkan bahaya ataupun tidak terpapar berlebih begitu ya kepada pekerja. Sehingga nantinya risiko kepada pekerja juga bisa menurun. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian bahaya dengan cara menggunakan alat pelindung diri. Nah, dengan pengendalian bahaya alat pelindung diri ini, perusahaan menyediakan alat pelindung diri yang sebelumnya sudah dilakukan penilaian terlebih dahulu ya kepada karyawan dan pekerjaan yang dilakukan, sehingga alat pelindung diri ini disesuaikan dengan pekerjaan karyawan. Berikut adalah informasi terkait dengan penggunaan PPE atau Personal Protective Equipment, di mana di sini dapat saya sampaikan bahwa penggunaan PPE merupakan suatu kewajiban ya yang harus dilakukan oleh karyawan, yang mana penggunaan PPE ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan pekerjaan dari karyawan tersebut. Nah, di sini apa itu PPE? PPE merupakan Personal Protective Equipment atau pakaian proteksi personal yang dikhususkan dan digunakan karyawan untuk memproteksi dirinya dari bahaya. Personal Protective Equipment ini harus ada 6 poin yang penting ya, yang penting untuk kita sampaikan dari sisi penggunaannya. Yang pertama, sebelum menggunakan PPE, kita diwajibkan untuk menginspeksi dulu. Kemudian setelah penggunaan juga wajib untuk diinspeksi APD-nya apakah masih dapat digunakan untuk selanjutnya dan masih layakkah untuk digunakan. Kemudian gunakan ketika memang di area tersebut ada paparan pekerjaan, ya, paparan bahaya dari pekerjaannya harus sesuai. Kemudian gunakan secara tepat, ya, tepat penggunaannya. Kemudian gunakan ketika memang APD tersebut sudah dipastikan standarnya sesuai ya dengan yang disetujui atau yang sudah ada di peraturan yang berlaku. Kemudian harus juga aksesibel APD ini dapat cepat digunakan dan juga mudah ditemukan. Kemudian ketika kita menggunakan PPE dan PPE tersebut sudah terkontaminasi oleh bahaya, kita harus melepas alat pelindung diri tersebut untuk kemudian kita masuk ke area yang tidak terdapat paparan bahaya ya. Artinya ketika kita bekerja di area yang memang terpapar bahaya, ketika kita akan meninggalkan area tersebut, kita harus melepas APD kita ya supaya kontaminasi tidak terjadi di area yang memang steril ataupun bersih dari bahaya tersebut. Kemudian HSE statistik. Di sini untuk HSE statistik kita selalu update setiap bulan, di mana HSE statistik ini berisi uh, indikator lagging dan leading dari Medica Plaza. Kita selalu mengupdate ini setiap bulan, di mana nanti deskripsi dari masing-masing indikator ini akan dijelaskan ya dan dilaporkan kepada manajemen. Kemudian prosedur kerja. Nah, untuk prosedur kerja di Medica Plaza sudah sesuai ya prosedur kerjanya. Jadi setiap pekerjaan ini kita telusuri dan kita buatkan prosedur kerjanya, baik bentuknya prosedur maupun instruksi kerja. Kemudian nanti juga ada formulir-formulir yang eh, mengikuti atau disesuaikan dengan prosedur yang dibuat. Nah, untuk prosedur-prosedur kerja ini, rekan-rekan semua bisa lihat atau download di intranet Medica Plaza. Nanti ketika rekan-rekan sudah bergabung dengan Medica Plaza, kemudian juga nanti sudah memiliki akun Medica Plaza, rekan-rekan semua bisa masuk ke dalam uh, intranet Medica Plaza dan rekan-rekan semua bisa melihat prosedur-prosedur kerja dan instruksi kerja sesuai dengan departemennya masing-masing. Kalau di sini sendiri, prosedur kerja dan IK-nya yang berkaitan dengan HSE dan juga manajemen representatif
di mana prosedur-prosedur ini juga sudah kita perbaharui minimal 2 tahun sekali ya, selalu kita review untuk melihat kesesuaiannya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya dan juga kesediaannya untuk mengikuti HSE Induction ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan kedepannya selama bekerja di Medica Plaza, rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat.